Pemirsa, tahapan vaksinasi COVID-19 telah dimulai di tanah air. Ribuan tenaga kesehatan hingga petugas pelayanan publik ini telah menjalani vaksinasi. Sudah sejauh manakah program vaksinasi di tanah air? Kita telah bergabung dengan juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan. Sudah ada Dr. Siti Nadia Tarmizi. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Waalaikumsalam, selamat pagi Mariski. Dokter, kita ingin update terlebih dahulu sejauh ini sudah seperti apa progres vaksinasi untuk tenaga kesehatan dari target 1,5 juta ini yang dicanangkan. Iya, terkait tentang penyuntikan vaksinasi kepada petugas kesehatan yang sudah kita mulai pada tanggal 13 Januari kemarin, sampai saat ini petugas kesehatan yang sudah mendapatkan vaksinasi itu sudah sejumlah 598.000 ya, sesuai dengan data yang dilaporkan kemarin per jam 2 siang. Dan untuk yang menerima dosis vaksinasi untuk kedua ini sudah pada angka 51.098 orang. Oke, dari sekitar 500 ribuan tenaga medis dokter yang sudah mendapatkan vaksin, sejauh ini apa kendala yang ditemukan ataupun mungkin keluhan-keluhan yang didapatkan oleh tim di lapangan? Iya, sebenarnya dari angka yang mendapatkan vaksin 590.000 itu, sasaran petugas kesehatan yang sudah mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan vaksinasi ini angkanya sudah lebih dari angka tersebut. Jadi kita melihat bahwa sudah ada 650.000 petugas kesehatan yang sebenarnya sudah datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Tetapi karena ada beberapa kondisi, jadi di mana kurang lebih ada 70.000 yang memang tidak bisa diberikan vaksinasi karena misalnya mereka ini adalah penyintas COVID, kemudian mereka ini ada yang dalam kondisi sedang menyusui sehingga pemberian vaksinasi tidak bisa diberikan. Tetapi sebagian lagi ini calon penerima vaksinasi ini ditunda vaksinasinya karena beberapa kondisi dan yang terutama adalah karena pada saat pengukuran tekanan darahnya mereka ini didapatkan tekanan darah lebih dari 140/90 setelah 2 kali pengukuran. Iya, dokter, kemarin kita tahu sudah ada 11 juta dosis vaksin ini, bahan baku vaksin yang datang dan direncanakan untuk disuntikan kepada tenaga pelayanan publik. Ini nanti persiapannya seperti apa dan untuk ini nanti jadi berapa dosis untuk yang keempat ini, dok? Iya, jadi pengiriman vaksinasi Sinovac yang kemarin kita terima ini adalah pengiriman tahap keempat. Ini sebenarnya melengkapi tahap ketiga yang kemarin kita terima pada tanggal 12 Januari sebanyak 15 juta dalam bentuk bulk. Nah yang ini juga kita dapatkan 10 juta dalam bentuk bulk dan yang 1 juta ini sifatnya fill in. Jadi untuk menutupi kekurangan kalau nanti dalam proses bulk ini menjadi vaksinasi jadi. Jadi kita tahu bahwa bahan setengah mentah ya, bahan setengah jadi ini yang dikirimkan akan diolah kembali oleh Bio Farma untuk bisa menjadi vaksin kurang lebih 80-90%-nya. Jadi kalau kita total saat ini kemarin 15 juta dan yang sekarang 10 juta, berarti kita punya sekitar 25 juta, maka kita akan memiliki kurang lebih jumlah dosis vaksinnya ini adalah 15-16 juta dosis yang nanti akan kita pergunakan tentunya di tahap berikutnya untuk diberikan kepada petugas pelayanan publik. Oke, untuk yang datang ataupun bahan baku vaksin yang datang ini memang khusus untuk pelayanan publik kah, Dokter Nadia? Iya, betul. Karena sesuai dengan rencana awal kita pada tahap atau periode pertama ini di mana kita tujukan kepada tentunya garda terdepan, kita akan memastikan seluruh petugas kesehatan ini mendapatkan vaksinasi. Kemudian setelah petugas kesehatan di akhir atau minggu ketiga Februari kita selesaikan sampai dengan dosis kedua, kita akan langsung untuk memulai vaksinasi kepada petugas pemberi pelayanan publik.
Oke, lalu hingga saat ini bagaimana dengan sosialisasi vaksinasi COVID-19 Bu yang sudah gencar dilakukan oleh Kementerian Kesehatan? Efektifkah hingga saat ini? Ya, di tahap awal ini kami melihat antusiasme yang cukup besar ya di kalangan tentunya petugas kesehatan. Bahkan juga banyak sekali terutama baik dari petugas kesehatan maupun dari kalangan masyarakat umum yang menanyakan sebenarnya kapan mereka bisa mendapatkan vaksinasi. Terutama kalau yang di atas usia 60 ini selalu mempertanyakan kapan giliran kami untuk mendapatkan vaksinasi. Dan tentunya sampai saat ini untuk vaksinasi di kalangan petugas kesehatan kami belum mendapatkan laporan untuk adanya bahwa petugas kesehatan yang menolak untuk divaksinasi. Hanya memang kita penambahannya tidak secepat yang tentunya kita perkirakan adalah karena beberapa petugas kesehatan pada awal kami menggunakan sistem secara elektronik itu ada yang mendapatkan jadwal di akhir Februari. Nah, sekarang kami sedang terus-menerus menyampaikan dan menghimbau untuk petugas kesehatan walaupun dari tiket elektronik yang didapatkan pada waktu registrasi melalui sistem itu bisa mendapatkan vaksinasi sekarang juga dimanapun juga dan kapanpun juga tanpa harus menunggu jadwal yang sudah ada atau didapatkan melalui tiket elektronik tersebut. Sehingga kita berharap bahwa proses vaksinasi ini bisa kita segera selesaikan dan tentunya semakin banyak petugas kesehatan yang sudah mendapatkan vaksinasi ini. Baik, Ibu, Presiden Jokowi menargetkan gelombang 2 ini bisa dimulai pertengahan Februari dan mulai melibatkan warga umum. Dokter, apakah ini memungkinkan? Kapan kira-kira masyarakat umum ini sudah bisa mendapatkan vaksin? Iya, secara umum tentunya pelaksanaan dari gelombang kedua ini kita coba untuk dipercepat karena saat ini kan kita sudah setidaknya memiliki 15 juta dosis vaksin yang sudah bisa kita mulai. Nah, kita juga sebenarnya masih menunggu karena kemarin sudah ada berita baik dari inisiatif COVAX di mana vaksin AstraZeneca sudah berkomitmen ya untuk mengirimkan vaksin ini pada akhir Februari atau Maret itu untuk batch pertama dan kemudian nanti di bulan April itu untuk batch kedua. Kurang lebih antara 17 sampai 23 juta dosis ini yang akan diterima Indonesia dan tentunya kalau ini sudah diterima kemungkinan besar untuk kita bisa melakukan vaksinasi terutama pada usia di atas 60 tahun baik di masyarakat maupun di garda terdepan ini sudah bisa mulai kita lakukan. Selain itu tentunya beberapa akselerasi ya untuk kita mempercepat proses pemberian vaksinasi kepada petugas kesehatan. Kita juga melakukan vaksinasi secara massal. Jadi kemarin sempat kita lakukan di Geraha YKP di Surabaya, kemudian Geraha Sabah di Universitas Gadjah Mada dan nanti kita ada beberapa kegiatan lagi yang akan dilakukan baik itu di Denpasar, Makassar dan Sumatera Utara dan nanti hari Kamis kita akan melakukannya di Gelora Bung Karno. Baik, terima kasih Ibu Nadia. Kita ingin himbauan dari Bu Nadia sebagai jubir dari Kemenkes ini apa mengenai program vaksinasi yang saat ini terus gencar dilakukan oleh pemerintah? Baik, kami menghimbau masyarakat tentunya untuk berpartisipasi dan menjaga dirinya untuk tetap sehat dan menerima vaksin pada saatnya. Kita tahu dengan kita tetap disiplin melaksanakan 3T termasuk menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas kita karena saat ini laju penularan yang masih sangat tinggi yang terjadi di dalam masyarakat plus dengan 3M, 3T dan vaksinasi tentunya ini merupakan solusi kita untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19. Jadi kami mengharapkan supaya masyarakat jangan takut divaksinasi tapi takutlah kepada virus COVID-19.
Baik, terima kasih dokter. Kita harapkan vaksinasi ini berjalan dengan lancar dan tentunya sesuai dengan target dari pemerintah. Terima kasih juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi.